Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke latihan 3. Nah, latihan 3 ini agak sedikit beda ya karena di sini kita akan menghitung penyusutan. Ya, di sebelum-sebelumnya itu penyusutannya udah diketahuin. Nah, jadi ya insya Allah setiap soalnya itu pasti ada sesuatu yang beda. Ya. Nah, jadi ini masih sama. Ini jawabannya itu bukan jawabanku. Masih boleh nemu dari GDK Cutting. Ya mungkin mereka bahas bersama atau dibahas sama dosennya atau mungkin jawaban dari dosennya. Tapi ya kita lihat aja jawabannya gitu loh. Sesuai apa enggak sih sama pemahamanku gitu. Dan kalau misalnya nanti ada salah-salah penjelasanku, seperti biasa, tolong betulin di kolom komentar ya. Oke, kita masuk aja ke yang pertama. Di sini. Di sini coba kita analisis dulu deh ya. Kita analisis cara ngerjain penyusutan itu gimana sih cara mengerjakan penyusutan ya. Neraca saldonya kita analisis dulu nih. Ya, oke. Pertama di sini ada persediaan, ada saldo tanah, ada saldo peralatan dan mesin, beserta akumulasinya, akumulasi penyusutannya, terus ada gedung dan bangunan beserta penyusutannya juga, dan ada kewajiban. Tapi kewajibannya nol sih. Nah, ada catatan juga nih di sini nih. Kita lihat catatannya. Peralatan dan mesin berupa 2 mobil operasional. Dibeli bulan Maret 2016. Tarif penyusutannya 20% per tahun. Jadi ini aset-aset tahun lalu yang udah dibeli gitu. Nah, terus yang kedua, di sini ada gedung dan bangunan berupa kantor yang selesai dibangun pada bulan November 2015. Jadi bulan November 2015 dibelinya, terus umur ekonomisnya 30 tahun. Oke. Nah, selanjutnya penyusutan aset tetap dilakukan secara tahunan. Nah, ini. Ini mau tak highlight dulu, ini penting. Gini. Jadi untuk di daerah itu sendiri, ya, aku sebenarnya juga masih nggak tahu buat penyusutannya itu gimana metodenya, pakai tahunan atau semesteran. Karena kalau nggak salah kemarin temanku ada yang nanya juga di kelas, pakai tahunan atau semesteran itu ya tergantung dari daerahnya itu sendiri. Mau nerapin sistem apa gitu loh. Pakai mazhab yang mana gitu. Ya, jadi tergantung daerahnya itu sendiri. Kalau di pusat kan udah pasti pakai semesteran kan. Nah, tapi kalau di daerah itu tergantung daerahnya mau gimana. Kalau nggak salah gitu, seingatku jawaban dari dosen itu kemarin gitu kalau nggak salah. Ya, jadi ya tolong perbaikin kalau misalnya kalian ada yang beda gitu. Misalnya pakai tahunan benar-benar mutlak tahun gitu. Tolong komen aja di bawah gitu. Biar kita juga tahu kan pandangan dari beberapa dosen gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya emang tahunan ya udah berarti kayak kita pakai tahunan gitu lah. Jadi kalau konsep tahunan gini ya, kayak aku kasih tahu konsep tahunan. Konsep tahunan, walaupun kita belinya di bulan November gitu misal, itu kan udah mepet banget sama 31 Desember kan, udah mepet banget sama penyesuaian kan. Tapi tetap dia itu dihitungnya tahunan, 1 tahun penyusunannya. Walaupun baru kepakainya asetnya itu cuma 1 bulan atau 2 bulan lah ya, dari November sama Desember. Tapi tetap dihitungnya 1 tahun. Karena apa? Karena ya mazhabnya dia tahunan. Beda sama halnya semesteran. Kalau semesteran, aset yang dibeli mulai 1 Juli pada tahun tersebut, itu baru dihitung 1 semester selama tahun anggaran tersebut ya. Kalau misalnya dia dibeli di bawah 1 Juli, itu dihitung 2 semester atau 1 tahun selama tahun tersebut. Nah, kalau tahunan, bulan berapapun dibelinya, itu ya tetap selama dibeli di tahun anggaran tersebut ya, tetap di tahun anggaran tersebut dilakukan penyusutan atas aset tersebut itu sebesar 1 tahun, bulan berapapun dibelinya. Walaupun baru kepakai 1 bulan, walaupun baru kepakai 2 bulan, tetap dihitungnya 1 tahun penyusutannya karena mazhabnya tahunan. Oke, nah jadi kita coba analisis dulu dari neraca saldo yang ada di sini kan. Nah, buat neraca saldo yang ada di sini ya, kita bisa lihat nih di sini nih. Ada peralatan dan mesin. Nah, peralatan dan mesin ini dibeli bulan Maret 2016. Nah, berarti dari tahun 2016 kita hitung 1 tahun, tahun 2017 kita hitung 2 tahun. Nah, berarti asetnya itu baru kepakai sebesar 2 tahun karena kita tahun anggaran 2018 kan. Berarti kepakai dari 2016 2017 kan untuk neraca saldonya. Nah, berarti penyusutannya itu baru 2 tahun ya sampai tahun 2017 ya. Ini kita analisis neraca saldo loh, bukan analisis
tahun anggaran 2018. Kita analisis neraca saldo sampai 31 Januari 2017. Ya. Jadi aset yang pertama, 2 mobil operasional ini tuh baru kepake 2 tahun. Nah, target penyusutannya 20% per tahun. Oke, kita harga belinya 750 juta. Per tahunnya itu 20% penyusutannya. Coba kita hitung ya. Kita hitung. Bentar. Kita hitung di sini. 750 juta ya. Dikali berapa persen tadi? 20% kan penyusutannya. Nah, berarti 1 tahun itu penyusutannya sebesar 150 juta. Tadi udah kepake berapa tahun? Udah kepake 2 tahun. Ya udah dikali 2 aja. Berarti penyusutannya sebesar 300 juta sampai akhir tahun 2017. Kita lihat. Nah, ya kan? Betul kan? Berarti dia penyusutannya 300 juta sampai akhir tahun 2017. Ya. Jadi neraca saldo di 1 Januari 2018. Nah, selanjutnya yang kedua nih, ada gedung dan bangunan berupa kantor yang telah selesai dibangun pada bulan November 2015. Nah, ini yang tadi aku bilang, walaupun dibelinya bulan November, baru pakai 2 bulan kan, ya tetap dihitungnya 1 tahun, karena mazhabnya adalah tahunan. Gitu. Nah, berarti di sini umur ekonomisnya 30 tahun ya, berarti 2,4 M harga belinya dibagi sama penyusutannya. Penyusutan per tahunnya dulu berapa kita cari, nanti bisa kita kaliin dengan ya jumlah tahun penyusutannya, ada berapa tahun gitu. Nah ini kan harga belinya 2,4 M, nah terus umur ekonomisnya 30 tahun, berarti 2,4 M dibagi 30 ya, 2.400.000 tuaga dibagi 30. Nah berarti 1 tahun itu penyusutannya sebesar 80 juta. Nah, tadi kan udah berapa tahun nih? Dari 2015 ya, berarti 15 1 tahun, 16 2 tahun, 17 itu 3 tahun. Berarti udah kepake 3 tahun nih ya. Berdasarkan perhitungan buat gedung dan bangunannya, berarti ya 80 juta per tahun dikali sama 3 aja. Maka penyusutannya ya selama sampai dengan tahun anggaran 2017, 31 Desember 2017 itu sebesar 240 juta. Kita lihat sama atau enggak. Nah, betul kan? Jadi sampai akhir tahun 2017 itu penyusutannya sebesar 240 juta. Jadi cara menganalisis penyusutan itu kayak gitu ya. Kurang lebih nanti perhitungannya gitu. Jadi ini ku analisis di awal supaya tahu aja gitu asal usulnya dari mana. Supaya ada yang beda lah di setiap pelatihan gitu loh. Jadi soalnya nggak sama-sama aja terus. Oke, kita langsung masuk aja ke penjurnalannya ya. Di sini ada DPA-nya ya, di kalian bisa lihat lah ya, ini retribusi itu pendapatan. Nanti pendapatan itu saldonya akan kita tulis di jurnal SAPA atau di kas, itu ditambahin kata-kata estimasi pendapatan retribusi itu ada di debit nanti ya. Terus kalau belanja ini kalian tambahin kata apropriasi yang ada di kredit nanti. Nah, kita masuk ke jurnal aja. Berdasarkan bendara pengeluaran menerima uang persediaan dari BUD sebesar 75 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D. Nah, ini berarti ya mindahin uang aja ya, mindahin uang dari BUD ke SKPD. Nah, maka jurnalnya, loh, ini kok persediaan sih? Coba saya bentar-bentar. Oh, paham. Oh ya, gini dulu nih. Ini pertama, dari kemarin kan kita bahas soal itu jurnal SAK-nya di sebelah kiri ya, sapanya atau kasnya itu di sebelah kanan kan. Ini dibalik ya, jadi takutnya terbiasa nih. Udah tak freeze juga kok. Nah, jadi yang pertama ini ya, ini sebenarnya kayaknya nggak dibutuhin deh jurnal ini deh. Jadi dia tuh menjurnal neraca saldonya. Persediaan nanti kan saldo normalnya di debit kan, maka dia di jurnal di debit. Terus tanah itu di debit juga, maka di jurnal di debit. Peralatan dan mesin juga di debit. Nah, terus akumulasi itu ada di kredit saldo normalnya, makanya dia ditempatin di kredit. Terus sama kewajiban ini juga ada di kredit, makanya dia ditempatin di kredit di sini. Terus ada ekuitas juga kan, ada ekuitas juga. Ekuitas didapat dari mana? Ekuitas didapat dari, kan rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas kan. Liabilities tambah ekuitas kan. Berarti kalau misalnya kita mau mencari ekuitas, maka asetnya dikurangi sama kewajibannya gitu loh. Ya, gitu ya. Nah, ini ya udah, nih cuma jurnal gini aja. Kalau nggak salah kita tuh
Kok kelasku nggak diajarin diminta jurnal kayak gini sih. Nah, ini ditulisnya di akul ya, bukan di kas ya. Nah, terus kita masuk nih jurnal anggaran, nah jurnal DPA-nya nih, jurnal penetapan DPA-nya. Nah, ini bisa kalian tulis aja ya, seperti biasa lah ya, tahu lah ya. Terus estimasi pendapatan di debit. Nah, terus kalau belanja itu ditambahin kata apropriasi di depannya, nanti posisinya dia di kredit ya. Jadi saldo normal jurnal anggaran itu kayak gini, pendapatan di sebelah kiri, jurnal anggaran loh ya. Jurnal anggaran saldo normal itu kayak gini, pendapatan di sebelah kiri dan belanja ada di sebelah kanan. Gitu ya. Dan posisinya kita catat di jurnal kas aja atau di SAPA aja. Nah, nanti kalau misalnya dia defisit, maka ada akun estimasi perubahan saldo di debit. Kalau misalnya dia negatif, kalau misalnya dia surplus, itu maka nanti akun estimasi perubahan saldonya ada di kredit. Ya, sebenarnya nggak perlu dipikirin surplus atau defisit sih. Intinya, kalau belanjanya lebih gede, ya defisit. Tapi konsepnya kan, ini kan konsep double entry kan. Double entry itu antara debit dan kredit itu harus balance. Kalau belanjanya lebih gede, maka yang kita tambahin yang sebelah kiri yang debit. Ya kan? Kan belanja di sebelah kanan kan, di kredit kan. Apropriasi belanja itu kan di sebelah kredit kan. Nah, maka yang kita tambahin di sebelah kiri. Estimasi perubahan saldonya jadi di sebelah kiri. Jadi intinya konsepnya adalah balance antara debit dan kreditnya. Udah itu aja sih. Muter-muter terus ya. Nah, terus di nomor 3. Di nomor 3 nih, pertama, bendara pengeluaran menerima uang persediaan atau UP dari BUD sebesar 75 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. Nah, berarti di sini pindahin uang aja nih, pindahin uang dari BUD ke SKPD ya. Nggak ada transaksi kas di sini, nggak ada realisasi belanja atau realisasi pendapatan. Maka di sapanya atau di jurnal kasnya itu nggak perlu kita catat. Ya karena nggak ada uang yang benar-benar keluar banget atau uang yang benar-benar masuk banget. Ini cuma mindahin uang aja dari BUD ke SKPD. Udah, that's it. Maka dari itu jurnalnya, si SKPD-nya menerima kan. Ya, maka dari itu jurnalnya kita tulis di akrual aja. Nih sebelah kanan. Maka dari itu jurnalnya, ya SKPD menerima uang, berarti kas di bendara pengeluaran SKPD bertambah. Makanya posisi dia ada di debit. Nah, terus ini tak kasih spasi aja antar itu ya, biar lebih enak deh kayaknya deh. Nah, terus di kreditnya itu RKPPKD, yang berarti RKPPKD ini akun ekuitas ya, ekuitas kita bertambah karena kas di bendara pengeluaran kita bertambah juga gitu. Jadi RKPPKD ini kalau apa ya, kalau misalnya ada akun mengenai RKPPKD itu ya secara umum ya, nggak selamanya loh ya, nggak selamanya dia itu ada kas masuk atau kas keluar dari BUD sih. Kayaknya gitu sih, tapi nggak tahu juga. Nah, nominalnya sama ya 75 juta. Ditulis aja sesuai di sini berapa. Dan di sapanya itu nggak perlu ditulis karena nggak ada transaksi kas di sini. Ini cuma mindahin uang aja. Makanya kita catat cuma di akrual aja. Nah, yang B, total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar 1,3 M berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS gaji dan tunjangan. Nah, ini LS berarti ada belanja ya, ada uang keluar, berarti di sapanya kita tulis, di jurnal kasnya kita tulis juga. Nah, buat jurnalnya kayak mana? Jurnalnya berarti karena di LS berarti akun di kreditnya itu RKPPKD. Ya, maka dari itu jurnalnya kayak gini. Ini berarti di akrual itu beban gaji dan tunjangan ya. Beban pegawai gaji dan tunjangan ya, gitulah ya. Ini kita ini dulu deh bentar. Biar lebih rapi. Nah, di aktualnya kita tulis beban pegawai pada RKPPKD. Nah, ini yang ngebedain antara UP dan LS. Kalau misalnya dia pakai UP belanjanya, maka di kreditnya itu kas di bendara pengeluaran. Tapi kalau di LS, maka di kreditnya itu ini ya kayak gini, RKPPKD gitu loh. Dan di debitnya seperti biasa lah ya, beban-beban. Beban apapun itu, beban pegawai, beban barang jasa, beban modal tuh nggak ada, salah beban modal nggak ada, beban persediaan atau apalah nanti ya, karena di sini belanja gaji dan tunjangan, maka dari itu di sini beban pegawai masuknya. Nah, jangan lupa juga di sapanya ditulis karena ada transaksi uang keluar, bener-bener keluar banget, ya nggak sih?
benar-benar belanja banget. Maka dari itu di sapanya atau di kasnya ditulis, yaitu di debitnya belanja pegawai, gaji dan tunjangan pada estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Nominalnya sama, nggak ada perlu perhitungan yang aneh-aneh. Oke, kita lanjut ke yang C. Total realisasi belanja modal seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar 110 juta berdasarkan bukti transaksi berupa LS. Nah, ini transaksi LS lagi ya. Belanja modal berupa 4 sepeda motor untuk patroli umur ekonomis 5 tahun. Nah, ini kita belanja nih ya di tahun anggaran 2018. Nah, nanti kita hitung nih penyusutannya di akhir tahun. Ini kan belanja modal kan soalnya. Kalau tanah nggak perlu dihitung, tanah pun nggak mengalami penyusutan. Nah, maka dari itu akunnya seperti ini. Ini kita insert lagi. Akunnya ya, kalau misalnya kita belanja modal, itu bukan beban. Nggak ada beban modal. Jadi langsung kita tulis aset tetapnya itu apa. Belanja modalnya itu apa, langsung kita tulis. Peralatan dan mesin kah, JIJ kah, gedung dan bangunan kah, paten, atau apalah aset-aset lainnya gitu. Paten itu aset tetap nggak sih? Tapi intangible ya nggak salah ya. Nggak tahu lah, itulah intinya. Nah, terus di kreditnya ya, karena dia masih sama, transaksinya pakai kas di karena dia masih sama pakai LS, maka dari itu di kreditnya dia pakai RKPPKD, bukan kas di bendahara pengeluaran. Kalau kas di bendahara pengeluaran itu untuk UP. Nah, terus di kasnya, di jurnal kasnya, kita catat juga karena ada belanja, ada realisasi belanja, maka dari itu kita catat. Ada transaksi kas, kita catat. Ya, kalau di jurnal kas, kalau belanja itu ada belanja modal. Maka kita catat sini belanja modal pada estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Nah, terus kita lanjut ke yang C. Pendapatan retribusi yang telah menjadi hak Pemda tahun berjalan telah diterima seluruhnya oleh bendahara penerima sebesar 88.500.000. Nah, ini pendapatan. Ada realisasi pendapatan, ada transaksi kas, ada uang yang masuk ke bendahara kan? Enggak. Dan ini benar-benar udah masuk ya uangnya ya. Udah masuk ke bendahara ya uangnya ya. Bukan surat ketetapan ya, bukan surat tagihan. Jadi kita bisa langsung mengakui dia sebagai pendapatan. Maka dia sebagai pendapatan, maka dari itu di jurnal sapanya atau kasnya itu kita tulis juga karena ya udah ada realisasi pendapatan, udah ada transaksi kas di sini, yaitu kas masuk, ya kan? Maka dari itu di akrual kita tulis dan di sapa atau kas kita tulis juga. Nah di akrualnya jurnalnya itu seperti ini. Bentar ya. Kas di bendahara penerimaan, ya kas di bendahara penerimaannya bertambah karena tadi ada realisasi pendapatan retribusi kan. Nah di kreditnya itu pendapatan retribusi LO di kredit karena saldo normal daripada pendapatan itu adalah di kredit. Jadi ketika pendapatan ada di kredit maka dia akan bertambah pendapatannya ya. Jadi sebesar ya nilainya berapa ya 88.500 dan di jurnal kasnya atau sapanya dia itu pendapatan yang kita tulis di kredit ya karena di sini kan berkaitan sama pendapatan kan. Pendapatan di kredit masih sama dan estimasi perubahan saldonya ada di debit ya, di akun penyeimbangnya jadi sebesar 88.500. Ya, kalau belanja itu di debit nih, ya. Di debit normalnya di debit ketika dia bertambah di debit. Kalau pendapatan itu di kredit ketika dia bertambah. Ini jurnal biasa ya. Kalau jurnal anggaran buat apropriasi belanjanya dia di kredit. Beda ya. Oke, kita lanjut aja. Yang tadi udah ya. Kita lanjut. Yang seluruh pendapatan tersebut pada butir dia di stok ke rekening kas daerah. Nah, jadi kan tadi udah diakuin ya sebagai apa namanya? Sebagai pendapatan. Nah, ini ya udah ini tinggal dimindahin uang aja. Yang tadinya uang pendapatan itu ada di bendahara penerimaan, maka dia kita pindahin ke kasda gitu. Maka dari itu di kasnya nggak perlu kita tulis karena cuma mindahin uang aja, sama halnya kayak transaksi UP, ya. Jadi cuma mindahin uang aja gitu. Bukan itu yang ini ya, yang atas nih. Nah, maka jurnalnya ini kita kasih spasi dulu biar lebih enak.
maka jurnalnya RKPPKD pada kas di bendara penerimaan. Nah, RKPPKD-nya di debit berarti ekuitas kita berkurang karena ada kas yang di-store ke kasda. Ada kas bendara penerimaan yang di-store ke kasda, maka dari itu ekuitas kita berkurang kan. Kan rumusnya apa? Aset sama dengan liabilities tambah ekuitas kan. Jadi ketika asetnya berkurang, yaitu kas di bendara pengeluaran berkurang, maka di sebelah kanannya liabilities tambah ekuitas juga harus berkurang, yaitu dari RKPPKD kan. RKPPKD itu akun ekuitas kan. Oke, jadi gitu ya. Jadi di kasda itu bertambah, tapi di SKPD-nya berkurang karena ya udah dipindahin uangnya dari SKPD ke kasda gitu. Nah, kita lanjut ke yang soal berikutnya. Di F, total SP2DGU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengasahan belanja yang dibayar dengan UP. Nah, ini UP. Ini UP cuy. Ya. Kalau UP berarti di kreditnya bukan RKPPKD. Di kreditnya adalah kas di bendara pengeluaran. Karena konsep UP adalah bendara pengeluaran. Dia itu menerima uang dulu dari kasda. Nanti bendara pengeluaran yang ngeluarin uang buat SKPD tersebut. Kalau LS itu dari BUD, dari kasda, uangnya langsung keluar gitu loh. Nggak pakai perantara bendara pengeluaran dulu, nggak. Tapi kalau UP dia itu pakai perantara bendara pengeluaran dulu. Oke. Nah, jadi di sini belanjanya apa aja nih? Ada dua kan? Ada belanja pegawai sama belanja barang jasa. Ya udah, jurnalnya sama aja, cuma beda di posisi kreditnya itu loh yang tadi itu loh. Nah, di sini kan udah ada realisasi belanja kan? Ada realisasi belanja. Maka dari itu di sapanya ya kita tulis juga atau di jurnal kasnya kita tulis juga ya. Nah, ini BTW ini GU ya. Ini GU ya. Ada transaksi UP. Jadi dia UP terus langsung terus ada GU juga gitu loh. Ada pertanggungjawaban atas penggunaan UP tersebut sebesar 182.500.000. Konsep UP gimana? Konsep UP adalah konsep GUP revolving, ya kan? Jadi setelah kita pakai UP, kita pertanggungjawabkan tuh. Nah, kita pertanggungjawabkan dengan yang namanya SP2DGUP kan, SPM, SPP, SPM, SP2DGUP, ya kan? Nah, nanti setelah itu langsung UP kita terisi kembali sebesar berapa ya? Sebesar belanjanya itu tadi. Misal kita punya UP 10 juta, terus kita belanjain 6 juta. Kita pertanggungjawabkan lah itu. Ya udah nanti setelah kita pertanggungjawaban, UP kita akan terisi lagi sebesar 6 juta. Jadi normal lagi saldonya balik lagi ke 10 juta. Gitu ya. Berarti di transaksi F di sini kayak gini. Pertama kita tulis belanjanya dulu kayak biasa, belanjanya aja dulu kita tulis normal. Bentar ya. Kita tulis belanjanya dulu normal ya. Tulisnya dua-duanya di accrual sama di kas karena dia ada transaksi kas, ada uang keluar ya. Maka di accrualnya di sini beban pegawai pada beban barang dan enggak, beban pegawai, beban barang jasa ya. Tadi ada dua belanja ini dan kreditnya bukan RKPPKD. Kreditnya itu kas di bendara pengeluaran. Jadi yang ngebedain transaksi LS sama transaksi UP itu dari sana ya. Kalau UP itu kreditnya di kas di bendara pengeluaran. Kalau LS itu kreditnya RKPPKD. Nah, maka dari itu di jurnal kasnya kita tulis juga karena ada transaksi kas ya. Kalau di kas itu nggak ada beban, dia nggak mengenal istilah beban, dia belanja ya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Pada estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Belanja di debit di sini menandakan bahwa ya ada realisasi belanja, belanjanya bertambah gitu. Nah, ini kan GUP kan. GUP konsepnya tadi apa? Udah aku bilang. Dia tuh merevolve kembali atas belanja kita. Kita belanja 6 juta ya nanti uang kita terisi lagi 6 juta gitu. Nah, di sini karena dia belanja 182 juta, ya maka uang dia terisi lagi 182.500.000. Nih, kasih bendara pengeluarannya, makanya bertambah pada RKPPKD. Ekuitas kita bertambah sebesar 182.500.000. Di kasnya nggak perlu kita tulis, karena dia cuma nerima uang, mindahin uang dari BUD, dari Kasda ke SKPD tersebut. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke yang FG, berarti ya G ya. Nah, yang G apa nih? Nah, ini nihil. Nah, ini nihil nih.
Nah ini belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU nihil. Bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai untuk belanja sebagai berikut. Nah, jadi dia belanja lagi nih pakai UP. Jurnalnya sebenarnya masih sama, tapi konsepnya aja beda. Kalau GU biasa, GUP biasa, itu kan dia merevolve kan. Kita belanja, kita punya UP 10 juta, kita belanja 6 juta, setelah kita pertanggungjawabkan dengan GUP biasa, maka kita akan dapat uang lagi sebesar kayak belanja kita tadi, yaitu 6 juta. Jadi saldo UP kita normal lagi sebesar 10 juta. Nah, beda sama halnya GU nihil. Kalau GU nihil, itu sisanya langsung di-store dan dia itu nggak mengisi kembali. Jadi kita punya UP 10 juta, terus dibelanjain 6 juta. Sisanya berapa? 4 juta kan? Nah, 4 jutanya itu dibalikin aja ke Kasda. Dibalikin ke Kasda. Dan 6 jutanya itu tadi nggak di-revolve kembali. Jadi konsep dari SP2 DG Unihil ini biasanya pada akhir tahun ya, 31 Desember atau ya sebelum 31 Desember lah. Satker atau SKPD itu udah harus wajib menyetorkan UP-nya. Gitu ya, buat nihil. Oke. Jadi jurnalnya sebenarnya sama aja, cuma beda pas nanti aja dia itu di store ya. Buat belanjanya sama, jurnal belanjanya. Di sini ada 2 belanja, ada belanja pegawai, ada belanja barang jasa. Nah, bisa lihat sini sama ya jurnalnya ya, kayak atas ini ya. Beban pegawai dan beban barang jasa pada kas di bendera pengeluaran karena dia transaksi UP bukan transaksi LS, terus di jurnal kasnya karena kita tulis karena ada realisasi belanja, ada transaksi kas keluar di sini. Nah, maka dari itu kita tulis belanja pegawai, belanja barang jasa pada estimasi perubahan SAL sebagai akun penyeimbangnya. Oke, clear ya sampai sini ya. Saya ini tak betulin dulu ya. Biar enak gitu loh dilihat kalau ada spasi. Nah, kita lanjut ke soal, oh ya ini GU nihil ya. GU nihil itu harusnya nanti di stok kas negara. Nah ini ya, kalau misalnya nggak ada sisa UP di stok seluruhnya ke sisa UP di stok seluruhnya, itu kayaknya ya langsung kita tulis aja, langsung kita stok aja. Gitu loh. Karena emang konsep GU nihil itu ya sisanya di stok kas negara gitu. Kas daerah, kas daerah gitu. Nah ini kan sisanya di stok pada akhir tahun ke rekening kas daerah. Nah cara ngitungnya gimana? Jadi cara ngitungnya gini. Pertama kita tadi dapat UP berapa? Kita dapat UP 75 juta kan. Oke, keep dulu 75 juta kita dapat UP. Kita dapat UP 75 juta. Jadi kalian hitung aja saldo kas di bendera pengeluaran. Kalian hitung aja saldo kas di bendera pengeluaran. Tadi di debit kan, di debit berarti plus nih, ya kan? Di debit tadi berarti plus ya. Nih, saya berapa tadi 75 juta kan. Terus dikurangin ya. Ini dikurangin 88.500 nih. Ada transaksi bukan ya. Nah, ini dikurangi 182.500 ya kan di kredit kan. Terus ditambah sama kas di bendera pengeluaran yang ini 182.500 ya kan. Terus dikurangin lagi sama tadi nih 29.450. Maka sisanya adalah 45.550. Maka uang inilah yang kita setorkan ke Kasda. Maka kita cuma mindahin uang nih. Mindahin uang dari SKPD ke Kasda ya. Jadi kita cuma mindahin uang aja. Makanya di jurnal kasnya atau sapanya nggak perlu kita tulis karena ya cuma mindahin uang aja. Nggak ada uang bener-bener keluar dari kas daerah atau kas negara gitu. Ya kan? Maka dibalik aja dari jurnal penerima. Nih yang ini nih, yang tak warna ini, warna apa ya? Warna biru nih. Dari yang warna ini kan jurnal menerima uang dari Kasda. Nah, kalau kita menyetorkan ke Kasda itu jurnal kayak gini. Kalau kita menyetorkan ke Kasda itu jurnalnya kayak gini. KWPKD pada kas di bendera pengeluaran. Jadi kebalikannya gitu. Yang ini menerima dari Kasda, yang ini menyetorkan ke Kasda gitu. Balikin lagi ke Kasda. Gitu ya. Sebesar 45.500. Nanti perhitungannya dari yang tadi ya. Oke. Selanjutnya di sini di yang I, nilai persediaan pada akhir tahun ditaksir sebesar 1,1750. Warna apa? Warna biru. Oke, nilai persediaan. Tadi kita tuh ada transaksi persediaan nggak sih? Selama tahun berjalan? Nggak ada ya? Seingatku nggak ada sih, nggak ada. Ya kalau nggak ada kita lihat dari saldonya aja, saldo persediaan. Nah, persediaan kita 1,2 juta ya.
Terus di transaksi ini nggak ada persediaan lagi kan. Jadi nggak ada yang perlu kita tambah atau kita kurangin persediaannya 1,2. Nah, terus di akhir tahun ditaksir masih ada 1,750. Ya. Jadi konsepnya gini loh. Kita di awal punya persediaan sebesar 1,2. Ya. Sebesar 1,2. Nah, ternyata pas kita cek, ya karena sistemnya ini kan periodik kan. Sistemnya di daerah itu periodik kan. Jadi diceknya nanti tuh pas di akhir tuh. Diceknya nanti pas di akhir. Jadi ketika ada pembelian di tengah-tengah, atau apalah itu, kayaknya konsepnya gini ya. Kalau misalnya ada pembelian di tengah-tengah, kok nggak salah dia tuh nggak akan dicek deh. Ya dia tetap dicatat tapi kayak apa ya? Ya udah dia sekedar beli aja gitu loh. Nanti diperhitungannya itu saldonya berapa itu nanti secara periodik. Kayaknya di akhir tahun atau mungkin semesteran, gak paham juga gimana. Tapi ya intinya gitu ya. Kita di awal punya 1,2 ya, terus di akhir itu 1,7 saldonya. Ya mungkin di tengah-tengah tuh itu ada pembelian, ada yang dipakai sebesar berapa gitu. Tapi intinya di akhir itu pas dicek ternyata saldonya tuh masih 1,7. Nah, maka dari itu karena di awal kita saldonya 1,2 ya. Coba nih. Saya gini ya, terus ini ya. Saldo awal terus saldo akhir ya. Saldo akhir. Nah, saldo awalnya tadi 1,2 kan. Saldo akhirnya itu adalah 1,750, ya kan? Maka kita perlu melakukan penyesuaian berapa nih? Sebesar kayak selisihnya. Selisihnya dia berapa? Sebesar selisihnya dia berapa di sini? Selisihnya itu sebesar 550.000 rupiah. Jadi di awal saldo kita itu, ini kok gini ya? Jadi kita punya 1,2, terus tiba-tiba di akhir ada 175. Berarti persediaannya harus kita tambah kan? Ya enggak? Di awal kita punya 1,2, terus tiba-tiba di akhir ada 1,75. Berarti persediaannya harus kita tambah kan? Maka dari itu di sini jurnalnya persediaannya di debit sebesar 550.000 dan beban persediaannya kita kurangin sebesar 550.000. Paham kan ya? Beda sama halnya ketika dia saldo akhirnya misal 1 juta ya. Nah, kalau saldo akhirnya 1 juta, di awal kita punya 1,2 nih. Ternyata pas kita cek di akhir 1 juta. Berarti persediaan kita perlu kita kurangi kan. Makanya nanti persediaannya kalau kasusnya kayak gini, persediaannya nanti ada di kredit, bebannya kita tambah ada di debit. Gitu ya. Nah, di aktualnya nggak perlu kita tulis karena di kasnya, di sapanya itu nggak perlu kita tulis karena nggak ada transaksi kas di sini. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir nih. Penyusutan aset tetap dilakukan atas aset lama dan aset yang dibeli tahun 2018. Nah, oke, kita melakukan penyusutan ya. Kita melakukan perhitungan penyusutan. Ada beberapa aset yang tadi kita punya. Pertama itu ada peralatan dan mesin ini, ya. Jadi ini tuh penyusutannya 20% ya. Jadi ya udah tinggal kita hitung aja. Nah, yang pertama ini nih udah ada juga sama dia nih. Beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Ini jurnal penyesuaian. Penyesuaian untuk penyusutan. Nah, tadi kita 750 juta ya. 750. Nah, itunya 20%. Ya nggak sih? 20% kan? Penyusutannya 20%. Maka per tahunnya adalah 750 juta dikali 20%, yaitu sebesar 150 juta. Maka dari itu di sini penyusutannya 150 juta. Nah, terus tadi kita sempat beli 4 motor ya. Di transaksi berapa nih? Aku lupa juga. Nih, di transaksi C, kita sempat beli 4 sepeda motor sebesar 110 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Nggak peduli dia belinya kapan, bulan berapa, kita pakai mazhab 1 tahun. Jadi belinya bulan Desember awal pun itu tetap kita hitung 1 tahun. Gitu. Karena di sini ada keterangan 1 tahun ya, penyusutan aset tetap dilakukan secara tahunan. Tapi nggak tahu konsep secara umumnya itu dia itu pakai mazhab tahunan atau semesteran atau triwulanan, nggak tahu. Ya. Tapi di sini karena ada keterangan, maka dari itu di sini pakai konsep tahunan ya. Jadi tanggal berapapun, bulan berapapun dia beli selama tahun anggaran tersebut tetap kita hitungnya sebesar 1 tahun. Oke.
Jadi di sini 110 juta umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, maka dari itu ini 110 juta kita belinya terus umur ekonomisnya 5 tahun. Maka penyusutannya sebesar 110 juta dibagi 5 tahun, yaitu sebesar 22 juta. Maka di sini penyusutannya 22 juta untuk tahun anggaran 2018. Nah, selanjutnya ada gedung dan bangunan. Nah, gedung dan bangunan ini yang tadi di awal ya. Gedung dan bangunan itu kita beli 2,4 M. Nah, umur manfaatnya itu 30 tahun. Ya, berarti 2,4 M dibagi 30, ya, 2,4 M dibagi 30. Maka kita dapat penyusutan per tahunnya sebesar 80 juta. Maka dari itu di sini di jurnalnya 80 juta. Oke, clear ya sampai sini ya. Oke. Nah, terus di sini ada saldo RKPPKD. Nah, saldo RKPPKD ini perlu kita hitung. Perlu kita hitung buat apa? Nanti buat ngisi LPE. Sama buat nyocokin LRK. Jadi nanti saldo LRK, ya, saldo akhir daripada LRK, entah itu defisit atau surplus, itu akan sama dengan seharusnya akan sama dengan daripada saldo RKPPKD, ya. Nih, betul kan? Sama kan? 1620 950, ya kan? Sama kan? Nah, saldo RKPPKD ini didapat dari mana? Didapat dari transaksi-transaksi yang ada di jurnal akrual ini, ya. Jadi coba kita hitung aja nih, ya. Kita hitung sendiri ya, coba. Ini kita hapus dulu. Kita coba contohin hitung. Saldo RKPPKD-nya ada berapa? Dia itu saldo normal di kredit ya. Jadi ketika dia di kredit, maka dia akan bertambah lah ibaratnya. Nah, tapi ini kita hitungnya supaya lebih enak. Yang debit ya debit dulu lah. Gitu lah ya. Kita cari yang debit dulu aja. Nah, ini nih. Nanti tinggal yang kredit dikurangi sama yang debit. Nanti ketemu hasilnya berapa. Lebih enaknya gitu sih. Mana lagi ya KPPKD? Nah, ada dua nih ya. Nah, jadi saldo di debitnya segini, terus saldo di kreditnya, ini kita coba hapus dulu aja. Kita hitung lagi. Di kreditnya ada ini, ya kan? Terus ditambah ini, ditambah lagi sama ini, terus ditambah ini. Udah ya, cuma 4 aja ya. Nah, nanti saldo akhir daripada RKPPKD, ini bisa yang kredit dikurangi sama yang debit. Salah. Yang kredit dikurangi sama yang debit. Ya, maka hasilnya 1620,950. Nah, nanti saldo akhir daripada KPPKD ini seharusnya akan sama dengan LRK. Jadi kalian bisa cek. Ya, ya kemungkinan betulnya lebih tinggi lah ya ketika saldonya kalian sama gitu. Nggak pasti betul juga sih. Kemungkinan betulnya akan lebih tinggi. Oke, jadi ini buat LRK-nya. LRK biasa lah ya. Kalian kalian tinggal lihat aja di jurnal kasnya. Aku udah ngejelasin ini berkali-kali sih. Terus nih, nah ini ada silpa-silpaan. Nah pembiayaan karena kita nggak ada kan. Sebenarnya kita tuh sekarang tuh dari soal-soal yang gue kerjain kemarin ya itu simpel-simpel aja sih. Nggak pakai pembiayaan, nggak pakai transfer sama nggak pakai silpa dan sikpa. Jadi langsung ketemu surplus defisitnya berapa. Nah di sini dapat defisitnya 1620,950. Nah itu saldonya akan sama dengan saldo daripada KPPKD. Yaitu sebesar 1620,950. Ya. Selanjutnya untuk DLO ya. Untuk DLO sendiri kalian lihat dari jurnal yang aktual atau SAK-nya ini ya. Angka-angkanya didapat dari sana. Nanti ketemu surplus atau defisitnya juga. Selanjutnya untuk LPE. Nah, ini untuk LPE ekuitas awal tahunnya ini ada di sini. Di mana ya? Nih, di sini. Ada di neraca saldo. Nah, ini nggak ada ekuitas loh. Gimana cara hitungnya? Cara hitungnya gimana? Ya, balik lagi ke yang tadi. Cara hitungnya, kan rumusnya ya ini ya, aset sama dengan liabilities tambah equity. Iya nggak? Nah, asetnya berapa di sini? Asetnya nggak gini deh. Kita buat manjang ke kanan aja. Aset, nggak gitu. Aset, ya kan? Aset sama dengan liabilities tambah equity, ya kan? Nah, asetnya berapa nih kita hitung nih, coba ya. Asetnya coba kita hitung berapa asetnya. Pertama ini 1,2 kan, 1.200.875 juta. 1.200.000 tambah 875 juta. Tambah tambah 750 nggak sih tadi tuh? Tambah 750
kurangi 300 ya, tambah 750 juta, kurangi 300 juta, ditambah lagi berapa? Ya dia walaupun aset, tapi akumulasi ini dia masuk ke dalam akun aset, tapi dia itu akun kontra aset gitu loh, sebagai pengurang daripada nilai aset tetap. Nah, gedung dan bangunannya 2,4 M, terus akumulasinya dikurangi 240 juta, tambah 24 M, kurangi 240 juta. Oke, nah asetnya jadi sebesar segini nih. Ini gak enak banget ya ini ya, pakai format accounting lah ya. Nah, jadi total asetnya adalah 3486200. Nah, liabilitiesnya berapa? Kewajibannya di sini 0 kan? Kewajibannya 0 kan? Ya nggak sih? Ya, 0. Maka ekuitasnya berapa? Karena di sini, sebentar deh. Nah, karena di sini aset sama dengan liabilities, liabilities tambah equity, ya kan? Ini tambah ya, bentar. Maka dari itu, yang sebelah kiri, aset ini aku anggap sebelah kiri ya, akan sama dengan sebelah kanan, liabilities tambah equities. Nah, berarti ekuitasnya itu sebesar ya sama, 3486200. Nah, maka dari itu, ekuitas awal tahunnya adalah 3846200. Oke. Nah, ini terus ada surplus atau defisit dari LO. Ini kok nggak ada RKPPKD ya di sini ya? Harus ada RKPPKD loh. Nah, terus surplus atau defisit LO ini kalian dapat dari sini ya, dari surplus defisit LO di sini. Neracanya pasti nggak balance. Coba deh bentar ya. Kok balance ya? Oh, dia kayak PPKD-nya dimasukin ke sini. Oh ya, dia cara ngitung kayak gitu. Tapi tapi selama ini aku diajarin sih RKPPKD-nya masuk sini sih. Jadi coba kita hitung masukin sini aja lah ya, RKPPKD-nya. RKPPKD ini positif atau negatif di sini di LPE? Ya dia positif karena LPE ini kan ekuitas. RKPPKD itu akun ekuitas. Maka ketika dia dikredit, maksudku saldo kreditnya lebih banyak daripada debit. Artinya dia kan dikredit kan. Maka di sini positif gitu loh. Maka dari itu di sini kita ambil saldo RKPPKD-nya. Dia positif ya. Sebesar 16250,950. Nah, maka kita dapat segini deh. Ditambah lagi nih sama ini. Nah, kita dapat segini. 3344750. Nah, sama ya. 3344750. Nah, di sini kita hapus aja. Nah, buat neracanya ini sendiri, nah ini kalian bisa ambil dari pertama itu kalian lihat dari neraca saldonya dulu, nanti kalian tambahin atau kurangin sama yang ada di jurnal SAK ini ya. Kalau misalnya ya sesuai saldo normalnya lah, ini akun-akun aset itu saldo normalnya di debit, kecuali untuk akumulasi penyusutan dan penyisian piutang itu saldo normalnya di kredit. Untuk kewajiban saldo normalnya di kredit dan ekuitas juga saldo normalnya di kredit. Nanti tinggal ditambah atau dikurangin aja. Nanti total aset itu harusnya akan balance sama dengan total liabilities ditambah ekuitas. Oke, ya gitu ya. Jadi sekian dulu untuk pembahasan latihan 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.